Dan malam hari ini saya mau bicara tentang sebuah kitab lagi, yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat. Yang lalu kita sudah sedikit melihat tentang kitab Kejadian dan Keluaran, ya. Maka sore hari ini kita melihat kitab Imamat. Kitab Imamat adalah kitab yang ketiga dari 5 kitab Musa yang lazim disebut Pentateuch, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kedudukan Imamat itu di tengah. Jari tengah kita ini jari yang paling menonjol, bukan? Ya, kalau tangan kita dempetkan, maka yang muncul adalah jari tengah. Ya, nah itulah kedudukan Imamat. Ya, saudara percayalah kepada saya bahwa saya juga enggak senang baca Imamat. Kalau sudah sampai Imamat, wis tak baca seret paling cepat saudara-saudara, ya. Karena kita pikir apa ini, ya? Kayaknya buku yang paling sulit dimengerti, ya. Dalamnya cuma tulisan-tulisan Taurat dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya kitab Imamat itu kitab yang paling penting. Mengapa kitab Imamat paling penting? Ya, karena kitab Imamat ini mengajar kita bagaimana kita menyembah Tuhan. Ya. Jadi kalau orang Yahudi, maka pertama-tama kitab yang dipelajari oleh anak-anak Yahudi itu bukan Kejadian, bukan Keluaran, tapi Imamat. Itu yang mereka wajib pelajari, wajib baca sebagai buku pegangan mereka. Ya. Jadi sebenarnya ini kitab yang penting, hanya memang sulit, ya. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa kitab Imamat itu mengajar bagaimana kita menghampiri Allah. Jadi tema kitab Imamat itu kalau saya boleh katakan adalah Come unto me. Ya, sebuah undangan dari Allah kepada umatnya, datang kepadaku. Come unto me, datang kepadaku. Ya, saudara, ketika saudara membaca kitab Keluaran bagian akhir, maka di situ saudara bisa melihat bahwa kitab Keluaran itu diakhiri dengan pembangunan atau terbangunnya kemah Musa. Keluaran pasal 40. Kemah atau tabernakel Musa selesai dibangun dan kemuliaan Tuhan turun bersemayam di atas kemah itu. Ya. Apa tujuan kemah itu? Satu tujuan yang terpenting, mengapa Tuhan menyuruh umatnya membangun tabernakel atau kemah sembayang, yaitu karena Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Ya. Jadi Tuhan itu dari dulu sampai sekarang, dia paling senang, paling enjoy kalau dia ada di tengah-tengah umatnya. Malam hari ini saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sebab Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Memang Tuhan itu paling senang, paling enjoy. Ya, dia paling rindu, dia bisa bersekutu, berfellowship dengan umatnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, bangunkan kemah kepadaku, walaupun kemah itu tidak ada artinya, jangankan kemah bait suci saja, ketika Daud mau membangun bait suci, Tuhan bilang, masa aku tinggal di situ? Tapi ya Tuhan ngalah, saudara ya. Dengan keadaan kemah yang sederhana itu, Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Itulah isi daripada kitab Keluaran bagian akhir. Kemudian kita masuk kepada kitab Imamat, maka di situ Tuhan mengajar kepada umatnya, sekarang bagaimana caramu untuk
bersekutu dengan aku. Ya toh? Sekarang tempat sudah ada, Tuhan sudah ada. Sekarang lalu bagaimana? Ya sekarang kamu yang harus bersekutu. Lalu caranya gimana Tuhan? Nah inilah kitab Imamat, saudara. Ya, di kitab Imamat itu mengajar kita bagaimana kita meng-approach, how to approach Him, how to worship Him. Bagaimana kita harus menyembah Allah, bagaimana kita harus to fellowship, berfellowship dengan Allah. Dan inilah Imamat yang mengajar saudara dan saya prinsip-prinsip penting untuk kita bisa berfellowship dengan Allah. Yang itulah saudara-saudara, makanya Imamat itu sangat penting. Ya. Tentu kita tidak lagi melakukan apa yang ditulis di sini, tapi prinsip-prinsipnya tetap sama. Prinsip yang pertama, silakan ditampilkan. Prinsip yang pertama yang kita pelajari dari kitab Imamat, yaitu bahwa perlunya kekudusan. Perlunya kekudusan. Ya. Jadi untuk menghampiri Allah, kita perlu dikuduskan dan juga menguduskan diri. Itu berita utama yang diucapkan oleh Allah dan berkali-kali Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus. You must be holy because I am holy. Di berita ini saudara-saudara, inilah prinsip pertama bagaimana manusia itu bisa menghampiri Allah, harus kudus. Sebab Allah yang kita mau menghampirinya, itu adalah Allah yang maha kudus, the holiest of holy. Adalah Allah yang maha kudus. Sebab itu pertama-tama kitab Imamat ini mengajar bahwa bagaimana mereka harus menjadi umat yang kudus. Supaya mereka bisa bersekutu. Ya toh? Kita harus bersekutu itu harus, ya standarnya itu harus sama minimal. Paling minimal tidak beda jauh. Ya. Nah saudara, mari kita melihat sejenak tentang pengertian kudus. Sebenarnya kudus itu apa sih? Karena saya percaya banyak dari kita pengertian kudus itu kurang jelas. Seringkali kita kacaukan dengan suci. Ya, suci dengan kudus serupa, tapi sebenarnya tidak terlalu sama. Oke, saya masuk kepada pengertian kudus. Dalam bahasa asli dipakai kata kados, kodes, kadas, bukan kadas panuan saudara ya. Ya, memang bahasa Ibrani itu kan cuma konsonan, jadi vokalnya bisa ganti-ganti. Dan kata ini ya, dari perjanjian lama itu ada kurang lebih hampir 500 dipakai. Dan seperempatnya itu ada di kitab Imamat. Jadi perjanjian lama itu 39 kitab ya. Kurang lebih 100 sekian itu ada di kitab Imamat. Jadi kitab Imamat ini benar-benar dominan sekali kata kudus ini. Yang menekankan tentang kekudusan Allah dan bagaimana kita harus kudus. Dalam bahasa Inggris dipakai kata consecrated, separated, set apart. Nah, pengertian dari kata kudus ada beberapa. Coba sudah lihat pelan-pelan ya. Tolong diikuti, tetap diikuti saya. Secara umum kudus itu punya pengertian di atas rata-rata atau naik lebih tinggi. One standard. Satu standar lagi di atas yang lain. Jadi lawan dari kata kudus adalah
umum. Ya, dari antara yang umum ini ada yang menonjol, ada yang muncul di atas rata-rata. Itu pengertian secara umum. Yang kedua, pengertian kudus itu saudara-saudara, yaitu artinya dikhususkan atau dipisahkan untuk maksud yang mulia. Itu pengertian kudus. Ya. Jadi ada, kalau saudara mungkin nggak bisa ngomong saya ini. Katakan saudara punya satu benda gitu ya, maka ada, atau katakanlah perabot rumah tangga, ibu-ibu, ya beli cangkir, beli macam-macam, tentu ada gelas, cangkir, maupun perabot pecah belah yang kita pakai sehari-hari, betul? Ya, sehari-hari sak karepe wis ya, masih rengat-rengat titik apa-apa ya, dipakai dewek. Tapi ada perabot yang kita simpan dan hanya kita keluarkan ketika ada tamu. Betul? Ibu-ibu pasti mengaminkan hal ini ya. Ketika ada tamu, maka perabot yang biasa kita pakai kita singkirkan sejenak. Yang kita pakai adalah yang khusus itu. Nah ini artinya. Ini perabot yang kudus. Yang khusus dipakai untuk sesuatu yang khusus yang mulia. Dan pengertian terakhir adalah kudus itu didedikasikan untuk Tuhan. Dedicated to the Lord. Ini adalah bagian yang kudus yang aku persembahkan untuk Tuhan. Ya. Salah satunya misalkan dalam hal keuangan, ada bagian yang khusus yang saudara dedikasikan untuk Tuhan. Itu bagian yang kudus namanya. Di antara suku Israel, 12 suku, itu ada satu suku yang dipilih oleh Tuhan, namanya suku Lewi. Suku Lewi ini adalah suku yang kudus, dikuduskan dia. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Makanya mereka tidak bekerja seperti kebanyakan orang lain, tapi mereka harus bekerja di kemah suci. Kalau tidak salah usia 30 tahun ke atas mereka sudah harus tugas. Itu suku Lewi. Karena mereka dikuduskan, dikhususkan, didedikasikan kepada Tuhan. Dan di antara suku Lewi sendiri ada satu keluarga yang lebih khusus lagi, yaitu Harun dan anak cucu dan seterusnya. Yang dikuduskan lagi di antara Lewi ini, jadi ini bertingkat ini ya, seluruh suku Lewi dipilih. Dari Lewi dipilihlah Harun dan anak-anaknya untuk menjadi apa? Imam besar dan imam kecil. Ya. Jadi inilah saudara-saudara pengertian dari kudus. Ya. Nah saudara-saudara, sekarang kita mau lebih jauh, kalau kita melihat kepada kitab imamat, kita mempelajari dalam hal apa? Dalam aspek apa Allah mau kita kudus? Dan saudara ketika saudara membaca, saudara akan tercengang. Ternyata Tuhan itu sangat berkepentingan dengan kekudusan umatnya sampai hal-hal yang kita mungkin risih. Silakan sudah membaca. Saudara akan kaget. Sampai hal-hal yang kayaknya ini hal yang private. Tapi Tuhan atur. Ya, coba sudah lihat secara beruntun. Ya, pertama tentu dalam hal penyembahan, worship. Ya, Tuhan mau umatnya menyembah dengan benar. Cara-caranya diatur oleh Tuhan. Kedua, dalam hal makanan. Makanan pun diatur sama Tuhan. Ya,
Ada yang haram, ada yang halal. Ya. Bagi kita sekarang sudah, kita tidak memegang ke situ. Tapi juga kita bisa mengambil hikmahnya. Sebagai orang percaya, ya, cara makan kita, juga kita tidak boleh sembrono. Kadang-kadang orang menilai kita itu dari cara makan kita. Ya. Yang berikutnya adalah soal kebersihan. Kebersihan diatur sama Tuhan. Jadi Tuhan itu Tuhan yang bersih, ya. Karena itu kalau mau gereja mandi dulu, saudara ya. Kemudian apa lagi? Sexual life. Sexual life. Diatur sama Tuhan. Tuhan tidak mau, ya. Jadi Tuhan ini memang memberi peraturan dalam imamat ini. Dia tidak mau bangsa Israel, umatnya yang sudah ditebus dari Mesir itu hidup seperti orang Mesir ataupun seperti orang Kanaan yang sebentar akan mereka masuki. Di mana mereka hidup pernikahannya tidak karu-karuan, amburadul, kacau balau. Jadi kalau bicara tentang LGBT dari dulu sudah ada. Makanya Tuhan mau ini loh, sexual life yang benar itu kayak gini. Diatur kita imamat. Kemudian apa lagi? Human relationship, hubungan antar manusia. Dan masih banyak lagi, tapi saya coba lompat ke perjanjian baru. Kalau bicara perjanjian baru itu bicara dalam, bukan hanya aspek luarnya saja. Pikiran kita harus kudus. Perkataan kita pun harus kudus. Itu di perjanjian baru. Jadi dengan lain kata, dalam hal apa kita harus kudus? Tuhan mau dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus kudus, khusus, berbeda dengan orang dunia ini. Tidak boleh sama. Karena kita menghampiri Allah yang Maha Kudus. Ya. Dan kita bersyukur sebagai umat perjanjian baru, kita punya sarana untuk menguduskan kita, yaitu Roh Kudus. Ya, tapi bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita juga harus menguduskan diri. Ya. Baik, sekarang saya lompat lagi. Karena itu nanti tema khotbah sendiri tentang kekudusan. Saya akan bicara yang prinsip yang kedua, yang berkenaan dengan perjamuan suci. Prinsip yang kedua yang kita lihat dari kitab Imamat, yaitu perlunya pengantara untuk kita menghampiri Allah. Mediator harus ada. Nah inilah yang diterapkan oleh beberapa gereja ya, sehingga orang itu untuk menghampiri Allah harus lewat mediator manusia. Tapi firman Tuhan mengajar kita punya mediator yang luar biasa. Jadi pada zaman itu saudara-saudara, pengantara mereka itu adalah yang dinamakan imam besar. Imam besar. Dan saat itu masih dijabat oleh Harun. Dia imam besar pertama. Nanti kemudian dia sudah meninggal, dijabat oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Makanya keimamatan ini disebut keimamatan Harun namanya. Jadi perlu, jadi dalam imamat ini Tuhan mengajar satu prinsip bahwa untuk menghampiri Dia, perlu seorang mediator, pengantara. Yaitu imam besar. Dan di perjanjian baru juga sebenarnya prinsip ini sama. Hanya imam besar kita bukan lagi manusia, tetapi siapa? Coba kita lihat, kita baca ayat ini. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Jadi prinsip inilah, saudara-saudara, yang diterapkan dalam kehidupan orang percaya. Kita perlu imam besar, kita perlu pengantara. Siapa pengantara kita? Yesus Kristus, dialah imam besar kita. Makanya kalau sudah berdoa, jangan lupa selalu dalam nama Yesus, pengantara. Kita adalah Yesus. Ikutkan selalu itu nama Yesus. Ya, tidak bisa, tidak boleh kita lupakan karena Yesus itulah mediator kita kepada Bapa. Anda kira siapa Anda? Siapa saya? Tidak bisa diterima oleh Tuhan dengan kesalehan kita, enggak mungkin. Bapak menerima saudara dan saya mendengar doa kita karena ada Yesus sebagai mediator kita. Dan Yesus sebagai imam besar agung, dia jauh lebih canggih daripada Harun. Dia jauh lebih superior, lebih supreme, lebih hebat, lebih tinggi daripada imam besar Harun. Saya tunjukkan secara beruntun dalam hal apa Yesus itu lebih hebat dari Harun. Pertama, dikatakan bahwa Yesus imam besar yang tidak bercacat celah. Coba kita baca ayat ini, 2, 3. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa saudara dan saya ini orang yang diberkati. Jangan bicara, oh orang perjanjian lama itu lebih enak, bisa melihat mujizat begitu real, begitu nyata. Saya beritahu kepada saudara bahwa kita umat perjanjian baru ini justru yang lebih hebat, lebih canggih. Imam besarnya aja kita lebih canggih. Imam besar kita itu tidak bercacat celah, tidak bernoda. Dan itu yang seharusnya dibutuhkan. Kalau imam besar manusia, banyak salah dosa. Imam besar aja banyak salah dosa, apalagi pendeta. Saudara, ya. Makanya kalau Harun mempersembahkan korban, dia sebelum mempersembahkan korban penebusan salah untuk umatnya, dia untuk dirinya sendiri. Dia mempersembahkan mengolah korban itu untuk dosa-dosanya sendiri, setelah itu baru untuk umatnya. Itu Harun. Yang kedua, kecanggihan kedua. Next. Ibrani pasal 4 ayat 15, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mungkin kita berpikir, oh Yesus itu enggak pernah berdosa ya, enggak mengerti masalah saya, enggak mengerti pencobaan saya, enggak mengerti pergumulan saya. Siapa bilang? Firman Tuhan jelas berkata, dia bukan imam besar yang tidak bisa merasakan kelemahan kita. Makanya kenapa Yesus itu harus jadi manusia, supaya dia bisa merasakan gimana jadi manusia itu. Gimana rasa capek, gimana rasa lapar, gimana rasa haus, gimana waktu ketakutan. Dikatakan Yesus pernah ketakutan sampai seperti mau mati dia. Sebab itu saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Yesus. Kalau saudara hari ini mengalami masalah yang paling berat, mungkin saudara pikir tidak ada orang yang mengerti. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus mengerti masalahmu. Dia bisa merasakan kelemahanmu.
Dia bisa datang kepadamu, beri kekuatan yang baru. Dengan kasih-Nya yang lemah lembut mengangkat engkau kembali. Karena apa? Dia pernah di situ. Saudara ada di bawah saat ini. Saya mau katakan bahwa Yesus pernah di tempat yang paling bawah. Saudara ditinggal oleh manusia, ditinggal oleh orang. Tidak ada yang memperdulikan saudara. Yesus pernah menghadapi maut hanya seorang diri. Di mana murid-muridnya semua lari. Bahkan menyangkal dia. Haleluya. Inilah imam besar agung kita, amin. Yang bisa mengerti, merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Canggih bukan? Yang berikutnya, yang ketiga. Imam besar kita ini adalah imam besar yang hidup senantiasa. Coba kita baca ayatnya. Ibrani 7 ayat 25. 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mengapa Yesus bisa menyelamatkan kita sampai sempurna? Karena Dia kekal, Dia hidup senantiasa. Kalau manusia terbatas. Barusan tadi pagi saya mau ngomong dengan istri dan seseorang tentang dokter gigi ya. Saya punya langganan dokter gigi. Cuma menurut saya dokter gigi ini cukup hebat ya. Memang dia pengalaman ya, saudara-saudara. Tapi sayang, usianya sudah di atas 70 tahun, saudara. Dan sekarang sudah mendekati pensiun kayaknya, saudara. Saya berpikir, waduh, besok nek gigiku ada masalah kemana ini ya? Ya, uji tempel sekarang aja semua, wis. Lubang sing berapa tahun ke depan, sekarang ditempel. Ya tidak bisa, saudara. Itu baru dokter gigi. Manusia ini mendampingi cuma sepotong. Tapi Yesus Dia hidup senantiasa. Dan senantiasa menjadi imam besar pengantara kita di surga kepada Bapa. Juru syafaat kita. Dia menjadi mediator kita. Waktu kita datang kepada Bapa di surga, Yesus menjadi mediator kita. Dia yang menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa. Bahkan dikatakan Dia berdoa untuk saudara dan saya. Hebat ya? Itulah imam besar agung kita, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Jadi kita sudah belajar 2 prinsip yang penting dari kitab imamat. Yang pertama apa? Kekudusan. Ya, firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ini adalah syarat yang tidak bisa ditawar. Makanya orang percaya harus tetap menjaga kekudusan hidup ini. Terpisah, consecrated, dedicated kepada Tuhan. Cara hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam masyarakat, harus lain dari yang lain. Karena kita adalah umat Allah yang Maha Kudus. Yang kedua, prinsip yang kedua tentang imam besar, tentang pengantara. Kita bersyukur kita mempunyai Yesus sebagai pengantara kita. Yesus tetap akan menjadi pengantara kita sampai kita ketemu dengan Dia di kekekalan. Dan prinsip yang ketiga, next. Perlunya korban darah. Kalau seandainya setiap kitab dari Alkitab ini
bisa diperagakan, ya bisa diperagakan. Kita pakai imajinasi sebentar ya. Maka kitab Imamat itu kitab yang paling berdarah-darah. Ya. Paling berdarah-darah. Itu kitab Imamat sudah. Kurang lebih ada 150 kali referensi tentang darah di situ. Tentang korban, tentang darah. Ya. Jadi kitab Imamat ini kitab yang paling banyak mencucurkan darah. Paling banyak darah dicurahkan di sana. Dan ini memang prinsip yang tidak bisa ditawar. Coba tampilkan ayat berikutnya. Kita baca bersama-sama. Ibrani 9 ayat 22. 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini prinsip, tidak bisa ditawar. Dan prinsip ini juga dipakai oleh saudara-saudara kita dari kepercayaan lain. Ada korban. Jadi itu prinsip firman Tuhan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Sebab itu ketika saudara membaca kitab Imamat, saudara akan dibawa melihat tentang korban ini, bagaimana harus disembeli, bagaimana cara menyembeli, bagaimana cara memotong, sampai diatur semuanya. Bagaimana darahnya harus dicurahkan, bagaimana darah itu harus dibuang. Banyak sekali tentang pengorbanan, tentang darah. Dan sebenarnya semuanya itu sudah digenapi. Dan semuanya itu menunjuk kepada korban yang paling agung di dalam sejarah, yaitu Yesus di atas kayu salib Golgota. Makanya ketika Yesus bangkit, dia berkata kepada murid-murid, kitab Taurat itu bicara tentang aku, tapi kamu tidak mengerti. Lalu dia mulai menjelaskan. Di situ mereka mau dibukakan, oh ternyata ini maksudnya. Baru mereka mengerti bahwa semua yang ditulis di dalam Taurat, khususnya tentang pengorbanan di dalam kitab Imamat, itu bicara tentang salib Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang disembelih. Saya sudah sering katakan, kematian Yesus di atas kayu salib itu kematian yang di luar kewajaran. Biasanya orang disalib itu tidak pernah disiksa. Ya disalib ya begini disalib. Makanya berhari-hari, bisa mati berhari-hari. Dehidrasi, kekeringan, dan seterusnya. Sudah ingat 2 orang yang disalib di sebelah kiri kanan Yesus. Yesus sudah mati, ini belum mati, masih seger. Akhirnya dipatahkan tulangnya. Dibiarkan darahnya mengucur, baru mati dia. Makanya saya katakan Yesus ini sebelum disalib disiksa setengah mati. Kenapa harus demikian? Karena darahnya harus dicucurkan. Sebab itu dia harus dicabik-cabik, dia harus dirobek-robek oleh cambuk daripada tentara Romawi yang bergigi 3, yang penuh dengan duri. Dia harus cabik-cabik. Kenapa? Supaya dia bisa mencucurkan darah. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, dosa hanya dapat disucikan dengan darah. Makanya Yesus harus dihancurkan. Yesus cepat mati karena dia memang sudah kehabisan darah. Sudah kehabisan darah, maka dia di atas kayu salib dia berkata, I am thirsty, aku haus. Kenapa? Dehidrasi, darahnya sudah tidak tahu sudah sisa berapa. Dan darah inilah yang dibawa ke hadirat Bapa di surga. Seperti imam besar membawa darah memasuki
yang namanya ruang Maha Kudus. Setahun sekali dia masuk ke situ membawa darah korban binatang. Masuk ke hadirat Allah. Yesus juga membawa darah. Dia adalah imam besar agung kita. Dia masuk ke ruang Maha Kudus Allah yang ada di sorga. Dan dia harus membawa darah. Lalu darah siapa yang dibawa? Darahnya sendiri. Saya melihat di sini. Jadi dia imam besar, dia membawa darah kepada Bapa, dipersembahkan, dan yang dibawa itu darahnya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh imam besar agung kita. Bukan darahnya orang lain. Darahnya orang lain enak. Apalagi darah binatang paling enak. Tapi Bapak membawa peraturan, kamu harus datang kepadaku dan kamu harus membawa darahmu sendiri. Dia bawa darahnya, dia persembahkan kepada Bapak. Bapak, ini yang kau minta untuk pengampunan umat manusia. Makanya dikatakan darah Yesus itu berteriak lebih baik daripada darah Habel. Kalau darah Habel waktu dicurahkan di tanah, dia berteriak, tidak adil, balas, aku mati, tidak terima. Itu darah Habel. Tapi kalau darah Yesus, dia berkata kepada Bapak, Bapak ampunilah mereka. Coba kita baca ayat ini. Ibrani 9 ayat yang ke-12. Ya, perhatikan Saudara. Semua ini ditulis dalam Alkitab. Memang sudah melihat, saya banyak mengutip dari kitab Ibrani, karena Ibrani itu menjelaskan imamat sebenarnya. Coba kita baca, 2, 3. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus. Dalam bahasa Indonesia kurang kata maha, harusnya the holiest, tempat yang paling kudus. Coba kita ulangi lagi dari depan ya. 2, 3. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Yesus sekaligus dia imam besar, tapi sekaligus dia adalah korbannya. Mana ada imam besar kayak Yesus? Tidak ada. Hanya Yesus yang masuk ke tempat maha kudus dengan membawa darahnya. Dan sejak itu maka tabir yang maha tebal, yang maha memisahkan, yang maha sakral, maha angker itu, yang tidak bisa dijamah oleh siapapun, terbelah menjadi dua. Next. Apa artinya ini? Setiap orang sekarang bisa masuk ke tempat maha kudus yang adalah gambaran dari hadirat Allah. Jika saudara berdoa, saudara seperti orang yang masuk ke tempat maha kudus. Bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena Yesus. Kita dibungkus oleh darah itu. Dan kita bisa masuk ke tempat maha kudus itu. Untuk apa? Coba kita baca. Ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan di sini. Kita baca kedua ayat ini mengakhiri khotbah saya. Ya, silakan kalau pemain musik dan singers mau tampil untuk bersiap. Ibrani 10 ayat 19 dan ayat yang ke-20, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian
dapat masuk ke dalam tempat maha kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu sebenarnya gambaran dari Yesus yang dipecah, dibuka, dan sekarang manusia, setiap orang percaya masuk dengan penuh keberanian. Ibrani 4 ayat yang ke-16, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Untuk apa kita masuk? Untuk apa kita datang kepada Bapa? Untuk apa Yesus berkorban? Supaya kita bisa menghampiri Bapa. Dan untuk apa? Supaya kita mendapat rahmat. Rahmat itu kemurahan, belas kasihan. Supaya kita mendapat kasih karunia. Supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara, hanya Yesus yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain. Dan kasih karunia yang tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, bersama dengan Yesus. Oleh darahnya kita dilayakkan menghampiri Bapa. Itulah imamat. Jadi sebagai kesimpulan, tadi sudah saya katakan, dalam kitab imamat, Allah berteriak, Allah berseru, Allah berkata, "Come unto me." Datang kepadaku. Manusia tidak bisa menghampiri Allah, tetapi ada Yesus. Dan oleh Yesus, sekarang kita bisa berkata kepada Bapa, "Here I come, Lord." Ini aku, Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.